Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan membahas lanjutan dari bahasan yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang kemarin ini kita bahas tentang masalah kita di muka bumi ini lalu akan meninggalkan meninggalkan bumi ini dengan sakaratul maut ataupun wafat. Sakaratul maut sudah disampaikan seperti apa, lalu kematian pun sudah disampaikan seperti apa. Namun yang jelas tidak ada di antara kita yang tidak akan pernah meninggalkan dunia ini. Jangankan kita, bumi yang kita tinggal saja sekarang saja, itu bumi pun hancur. Ya, bumi ini pun tidak ada, apalagi kita yang berada di atasnya atau di buminya. Subhanallah, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan bagi orang mukmin ketika melihat ada orang yang wafat. Di antaranya adalah memandikannya, lalu membungkus dengan kain kafan atau mengkafaninya, lalu mensolatkannya, lalu setelah itu menguburkannya. 4 hal yang harus dikerjakan. Ya, itu secara umum. Tapi nanti ada yang tidak boleh dimandikan. Ada para syahid. Iya, seperti itu. Jadi dengan mengatakan ada juga yang dimandikan, iya, tapi disolatkan, namun disolatkannya hanya oleh orang, maksudnya yang menyolatkannya tidak boleh para alim ulama, tidak boleh para kiai, tidak boleh pemuka agama, pokoknya asal ada yang menyolatkan saja. Ada hukumnya begitu. Buat siapa itu? Buat orang yang bunuh diri. Buat orang yang bunuh diri, ambil, mandikan, ya. Setelah itu bungkus dengan kain kafan. Setelah itu pemuka daripada para alim ulama, itu kata Ibnu Taimiyah, jangan mensolatkannya, tapi harus disolatkan. Tapi orang biasa saja, misalnya simpan tiba-tiba, bang, ada tukang apa gitu, muslim ya muslim, sholat jenazah bang, silakan. Bang, sholat jenazah. Bahkan para ulama mengatakan kalau bisa disolatkannya jangan ahlul hayy. Ahlul hayy itu jangan orang yang tinggal bersama mereka. Pokoknya siapa aja yang lewat suruh sholat. Yang penting ada yang menyolatkan, wajib disolatkan, tapi tidak oleh orang-orang yang tahu tentang agama. Ngeri sekali bagi orang yang apa? Yang bunuh diri. Sholat, mukmin, tapi bahaya seperti itu. Iya. Jadi ada yang dimandikan, lalu di kain kafan, setelah itu disolatkan, lalu dikuburkan. Seperti itu. Nanti ada beberapa permasalahan. Misalnya ada orang dalam satu rumah, satu gedung kebakar, habis semuanya, sehingga kita tidak tahu mana mukmin, mana kafir. Iya, kita nggak tahu mana mukmin, mana kafir ini, karena sudah gosong, sudah nggak kelihatan lagi wajahnya, identitasnya sudah nggak bisa dilihat lagi. Mungkin nggak begitu? Mungkin. Apa yang harus dikerjakan? Nanti ada jawabannya. Iya. Jadi para alim ulama seperti apa untuk menyelesaikan daripada permasalahan ini. Namun hari ini kita akan melihat dengan mengatakan ghuslul mayyit, memandikan jenazah. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah mandi, maka kita ini wajib mandi, apalagi kalau seandainya mandi wajib. Ya, salah satu ulama fikih mengatakan haramnya, dilarangnya orang kafir masuk ke masjid karena mereka itu tidak pernah mandi wajib, tidak pernah mandi junub. Walaupun mereka mandi, tapi niatnya tidak mandi junub. Makanya dengan mata para ulama, beberapa ulama fikih, haram orang kafir masuk masjid.
Haram orang kafir tidak boleh masuk masjid, nggak boleh, haram. Kenapa? Karena dia nggak pernah mandi junub. Sementara yang namanya kita saja, orang yang dalam keadaan haid, pendapat banyak para alim ulama tidak boleh masuk ke masjid. Iya, seperti itu. Dengan mengatakan pendapat para alim ulama, ada yang demikian. Ada juga yang mengatakan dulu kan belum ada pembalut, jadi takutnya jatuh atau netes ke masjid, dengan berbeda pendapat seperti itu. Namun yang jelas diharamkannya khususnya para alim ulama dalam masalah ini. Kenapa tidak boleh masuk masjid, bahkan kenapa tidak boleh menyentuh Quran? Ya karena apa? Karena mereka ini tidak dalam keadaan tidak pernah mandi junub atau dalam keadaan hadas dan tidak pernah niat untuk mandi junub. Ghuslul mayyit ini adalah subhanallah harus dikerjakan. Sunnah ayyughsal mayyit a'rafan nas dikatakan bisunnatil ghusli, ya, walahu ajrun azim. Jadi yang memandikan jenazah nanti kita akan bahas siapa dan bagaimana caranya. Namun pertama kali yang ingin saya sampaikan, kita ini ketika mandi wajib, ketika mandi, pernah kebayang nggak ketika kita mandi ini, ketika kita mandi kita mengatakan, ya Rob, hari ini saya bisa mandi membersihkan tubuh saya dengan bersih karena saya yang bersihkan. Tapi kelak nanti saya dimandikan oleh orang lain, saya tidak tahu sekhidmat apa orang lain membersihkan tubuh saya. Ya Allah, jadikan orang lain yang membasuhi, yang memandikan tubuh saya nanti seperti saya memandikan tubuh saya. Khusyuk, khidmat. Maka dari itu tidak boleh ibu bapak lagi mandi sambil nyanyi-nyanyi, sambil siul-siulan, sambil ngobrol. Lagi mandi itu coba renungkan, kita nanti mandi seperti apa. Bahkan nanti ketika kita mandi jenazah, orang yang mandi, orang yang dimandikan jenazah ngomong nggak? Orang mati diam. Yang memandikannya apa yang harus dikerjakan? Perbanyak takbir, perbanyak tasbih, perbanyak zikir. Jadi ketika memandikan itu tidak ada yang diucapkan kecuali satu, zikir, kedua, doa untuk jenazah. Itu dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Iya. Ataupun Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Kadang zikir. Seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi ketika ibu bapak mandi, pernah kebayang nggak? Ya Allah, ini tubuh saya ketika gosok ini. Ya Allah, mudah-mudahan tubuh saya nanti dibersihkan oleh orang yang memandikan saya nanti dengan khidmat seperti saya mandi saat ini. Rambut dibersihkan semuanya, dari telinga, dari hidung, semua dibersihkan. Subhanallah. Karena apa? Karena hakikatnya tidak ada di dalam tubuh ini kecuali seluruhnya mengeluarkan kotoran, termasuk dari setiap pori-pori ada keringat. Contohnya saja, ibu habis mandi pakai baju, bapak habis mandi pakai baju, jalan habis keringatan gantungkan, besok pakai lagi, enak nggak kira-kira? Tidak. Bau siapa? Tahu bau sendiri. Iya. Kenapa? Itu keringat sendiri jadi bau. Kenapa? Itu keringat. Subhanallah, walaupun tadinya sudah dibersihkan, dimandikan, pakai, ya, jalan-jalan udah keringatan ini, taruh lagi, kan kering tuh besok itu, dicoba, nggak enak, iya. Kenapa? Itulah manusia sebenarnya, maka dimandikan. Saya lanjutkan, subhanallah. Jadi ketika kita mandi, bayangkan dan berdoa, semoga yang memandikan saya nanti seperti saya memandikan tubuh ini dalam keadaan bersih, dalam keadaan rapih, dalam keadaan baik. Subhanallah. Ini selanjutnya, saya sampaikan biasanya ada mandi sunnah itu ketika mau umroh, iya kan? Ada namanya mandi ihram. Kenapa? Karena saat kita mandi ihram nanti hanya menggunakan 2 helai kain. Setelah menggunakan 2 helai kain, berjalan menuju Mekah ataupun ke Arafah saat berhaji, bisa kebayang dengan mengatakan, nanti saya hanya menggunakan helaian kain seperti ini menghadapmu. Kalau sekarang saya dimandikan oleh saya sendiri, kalau nanti tidak tahu siapa yang memandikan saya, bahkan tidak tahu kita dimandikan atau tidak. Adam air dulu, yang sekarang Air Asia, subhanallah, banyak jenazah yang nggak ketemu? Banyak, nggak ketemu, jenazahnya nggak ada. Ini gimana? Ya tidak ketemu. Iya, mungkin kita bisa dimandikan, ya nggak ketemu jenazahnya. Walaupun ketemu jenazahnya, kalau tidak memungkinkan dimandikan, tidak. Lihat dengan mengatakan sunnahnya, sebetulnya ketika ada jenazah, memandikan hanya disemprot saja, digini-gini saja udah sah memandikannya. Tapi kan kita ingin tahu Rasulullah dimandiinnya seperti apa, karena yang memandikan Rasulullah itu ada Ali bin Abi Thalib
di situ ada Sayyidina Abbas, ya, yang memandikannya di situ adalah Usamah bin Zaid. Itulah yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah pun, ya, yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada 3. Bagaimana caranya nanti kita akan lihat. Namun yang jelas, bunda ayahanda, kalau memandikan pilihlah orang yang paling tahu sunnahnya seperti apa. Walaupun saya kembali lagi, cara memandikan nanti ada jenazah, udahlah mandiin aja. Yang penting diwudukan, dimandi, sah-sah saja seperti itu, nggak apa-apa, ya. Tapi kan ingin lebih khidmat, kenapa? Karena kita ini manusia, maka harus, karena ini akan dihadapkan kepada Allah, dibersihkan. Lihat, saya tanya, pertanyaan yang pertama dengan mengatakan, man yaghtasilul mayit, siapa yang berhak memandikan jenazah? Siapa yang paling berhak memandikan jenazah? Jawabannya adalah, yang berhak memandikan jenazah al-aula bi ghasli ar-rajul indal masyahati wasiyuhu, ya. Yang pertama kali yang memandikan jenazah yang paling berhak itu adalah yang diwasiati oleh orang yang wafat. Kalau ibu bapak sekarang wasiat, mah, kalau bapak meninggal, bapak ingin dimandikan kalau bisa oleh bapak fulan, oleh kiai fulan, oleh Ustadz Fulan. Kenapa? Karena dia tahu cara memandikannya, dan bapak percaya kalau bapak ini akan dimandikan secara syar'i, ingin rasanya dimandikan oleh Fulan. Itu pertama kali yang tampil untuk memandikan jenazah adalah orang yang diwasiatinya. Siapa orang yang diwasiatinya, itulah yang berhak pertama kali memandikan jenazah. Maka baik itu dari yayasan, baik itu dari warga, ketika akan memandikan jenazah, walaupun dia itu tahu tata caranya, tetap sunnahnya nanya, apakah jenazah ini pernah berwasiat ingin dimandikan oleh siapa? Kalau oh iya, dulu pengen dimandikan oleh fulan, tapi orangnya jauh, ya nggak usah ditunggu. Iya. Tahapan yang kedua ada, kalau ada orangnya, silahkan dia yang pertama kali memandikan jenazah al-aula. Kalau tidak ada orang itu, maka siapa yang paling dekat dengannya, maksudnya nasab, artinya adalah bapaknya. Karena nasab bin atau bintinya ke siapa? Ke ayah, ke bapak kan? Jadi yang berhak kedua adalah bapaknya. Setelah tidak ada, misalnya ada wasiat, dia meninggal tanpa menyampaikan wasiat ingin sama siapa dimandikan. Jadi yang berhak itu adalah siapa? Bapaknya. Yang paling dekat nasabnya, bapak. Tidak bisa juga bapaknya, kakeknya. Jadduhu. Tidak bisa bapaknya ke kakeknya. Iya. Terus siapa lagi kalau tidak bisa? Yang paling dekat dengannya. Mungkin pamannya, iya, bisa. Pamannya atau anaknya, itu dekat sekali. Iya, dekat sekali. Selanjutnya dengan mengatakan, subhanallah, kalau perempuan juga sama, yang terdekat itu adalah ibunya, terus neneknya, ya, terus siapa yang paling dekat. Kalau tidak ada juga, kalau istri ya suaminya yang terdekat, suami ya istrinya paling dekat. Tapi kalau tidak ada juga, maka siapa yang paling pantas untuk memandikan jenazah, yang paling faham untuk memandikan jenazah siapa? Di warga itu siapa yang paling pantas untuk memandikan jenazah, itulah yang harus dipilih. Subhanallah. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan, yang pertama kali berhak memandikan jenazah kalau bisa yang diwasiatinya. Tidak ada yang diwasiatinya terdekat, siapa tadi? Bapaknya. Tidak ada bapaknya, siapa? Kakeknya. Pun sama berlaku untuk wanita, iya. Ibunya, tidak ada ibunya, neneknya. Kalau seandainya tidak ada di antara yang 3 ini, maka yang terdekat, siapa yang terdekat di antaranya? Siapa? Yang terdekat di antaranya itu adalah anaknya. Yang terdekat juga adalah pamannya. Silahkan. Kalau tidak ditemukan keluarganya, siapa saja yang berhak untuk bisa memandikan jenazah tersebut? Seorang mukminin atau mukminat. Selanjutnya, saya sampaikan. Memandikan jenazah ini, subhanallah, paling tidak karena Rasulullah waktu itu yang ikut aktif dalam memandikan jenazah Rasulullah 3 orang. Maka kalau tidak ada yang berkepentingan memandikan jenazah, gak usah hadir di situ. Mau nonton aja jangan. Iya. Yang hadir di situ adalah yang memandikan jenazah.
3 orang waktu itu di situ hadir depan Rasulullah SAW saat meninggal, tapi boleh 5, boleh. Yang penting berkepentingan. Mungkin sekarang ambil embernya segala macam, apa diambil gayungnya, apa disiapin, apa namanya kapur barusnya disiapin, daun bidaranya atau segala macam, silahkan. Iya, atau minyak wanginya silahkan. Yang berkepentingan untuk melakukan ini silahkan ada hadir di situ. Tapi kalau yang tidak berkepentingan tidak perlu hadir di situ. Makanya ditutup biar tidak terlihat. Kenapa coba biar tidak terlihat? Kenapa? Tidak mustahil yang namanya jenazah ini punya aib dalam tubuhnya. Mungkin nggak itu? Mungkin. Apa habis operasi? Apa mungkin punya penyakit di kulitnya segala macam? Maka cari orang yang memandikan jenazah itu yang benar-benar amanah. Makanya kita tunjuk siapa yang diwasiatinya. Kalau ibu ternyata memandikan yang diwasiatinya adalah ibu atau bapak, atau ibu bapak memandikan jenazah, melihat aib yang ada di dalam tubuh jenazah, jangan diumbar, jangan diucapkan apa-apa saja berkaitan dengan tubuh jenazah. Aib atau tidak aib, cukup katakan alhamdulillah, rapi, alhamdulillah, beres. Dan kita pun jangan nanya-nanya. Iya, misalnya ada orang tabrakan, belah ininya rusak, udah dioperasi oleh dokter, disambungin, dimandikan sebentar, misalnya kan hanya diusap karena lihat yang tidak memungkinkannya. Setelah itu apa? Gimana kepalanya hancur ya? Gimana? Ngeri, nggak usah gitu. Diam, enggak, alhamdulillah lancar semuanya. Kenapa? Enggak, alhamdulillah. Nggak usah dijawab. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memandikan jenazah lalu dalam jenazah itu ada sesuatu aib atau apa saja yang mungkin bisa diceritakan, mungkin bisa disampaikan, ketika dia diam tidak menyampaikannya, maka Allah mengampuni dosa yang memandikan jenazah itu selama 40 kali. Subhanallah. Makanya jangan sampai memandikan jenazah tukang gosip, bahaya. Subhanallah. Bahaya mandiin jenazah tukang gosip, udah diam saja. Yang paling rapi mulutnya, fulan. Subhanallah. Ini ya. Selanjutnya saya ulangi lagi, yang memandikan jenazah paling tidak 3 orang, lebih juga nggak apa-apa. Yang penting orang yang bersangkutan ataupun punya andil dalam memandikan jenazah hadir. Tidak punya andil, jangan sembarang dilihatkan, jangan. Karena apa? Ini adalah merupakan hal yang harus tutup, maka tutuplah. Makanya mandikan jenazah ada tutup dengan kain, iya kan? Walaupun udah ditutup dengan kain, nanti pun jenazahnya tidak langsung dibuka, tapi tetap bagian aurat terpentingnya ditutup. Saya lanjutkan. Iya. Dengan mengatakan idza ijtama'a muslimun. Nah, ini nih penting nih. Apabila seorang mukminun ataupun jamaah mukminun atau jamaah mukminin dalam satu tempat, dalam satu apartemen misalnya, atau dalam satu hotel yang kita tidak tahu mana mukmin mana kafir, setelah itu kebakaran, angus semuanya, apa yang harus dikerjakan? Dimandikan? Pastinya nggak mungkin karena sudah apa? Hancur. Iya. Lalu apa? Kalau yang seperti itu dengan mengatakan kalau memungkinkan dimandikan, ya mandikan semuanya. Tapi mandinya mungkin hanya ala kadarnya, karena mandi itu harus ya mandikan. Selanjutnya dikafankan semuanya, ya. Lalu setelah itu tuh disolatkan jenazah semuanya dan dikuburkan semuanya dengan niat kita khususkan hanya bagi orang-orang yang mukmin saja, karena kita tidak tahu. Bisa dipahami ya? Sampai hebatnya orang mukmin ini. Ada 10 orang kafir, ke-11-nya orang mukmin. Maksudnya 1 orang mukmin di antara 10. Bingung yang mana yang mukmin ini, semuanya gosong, hancur, habis wafat. Yang mana yang mukmin, jangan tebak-tebakan. Ah, ini yang mana ya? Udah deh, coba baca inna a'toina kal kautsar. Balik lagi, fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini astagfirullah. Tidak bisa. Maka kalau ada 10, 1 yang muslim, ambil semuanya, sholatkan, kuburkan, dan yang mana niatkan untuk orang mukmin. Subhanallah. Niatkan orang mukmin, niatkan untuk orang mukmin. Itu hebatnya orang mukmin, luar biasa. Karena mulia orang mukmin ini harus dimandikan dan sesuai dengan Rasulullah SAW. Ya. Selanjutnya, punten ya juzuli rajulin wa imra'atun ghuslu man lahu sab'a sinin. Punten, kalau ada seorang perempuan tapi usianya belum balik, mungkin di bawah 7 tahun perempuan, boleh dimandikan oleh laki-laki yang bukan muhrim. Karena apa? Karena memang apa?
masih anak-anak, pun sebaliknya laki-laki masih kecil di bawah 7 tahun ya, lalu dimandikan oleh perempuan yang bukan muhrim, mungkin silahkan. Tapi kalau sudah besar, yang memandikannya hanya muhrimnya saja, seperti itu. Iya. Selanjutnya, kalau misalnya ada jenazah laki-laki, ternyata di kampung itu nggak ada laki-laki, perempuan semua, mungkin nggak begitu? Mungkin misalnya lagi ada peperangan, semua laki-laki keluar perang semuanya di dalam satu komplek atau satu rumah, itu satu itu tuh perempuan semuanya, sementara jenazah ada di situ. Kalau dilama-lamakan gimana? Maka punten, diangkat, hanya cukup disiram saja, setelah itu dibungkus sebisanya, dikuburkan. Itu pendapat beberapa ulama kalau menemukan seperti itu, pun sama sebaliknya. Selanjutnya, yang wafat dalam keadaan perang itu tidak dimandikan, ya, tidak dimandikan, selanjutnya dimasukkan ataupun tidak dimandikan, bahkan tidak dengan kain kafan, namun seadanya dikuburkan. Tapi kalaupun dibungkus dengan kain kafan, bajunya tetap dipakai yang ada, dibungkus. Pertanyaannya, disolat jenazahkan apa enggak ya? Sebagian ulama mengatakan solat jenazahkan, sebagian ulama lagi dengan mengatakan tidak. Pertanyaannya, kalau yang mengatakan orang yang mati syahid di medan perang disolat jenazahkan, iya. Karena apa? Karena Rasulullah mensolatkan syuhada Uhud, ya kan? Rasulullah solat untuk syuhada Uhud, iya. Lalu mengatakan tidak, kenapa? Dia langsung Allah sebagai saksinya kalau dia ini seorang syahid. Jadi kalau Allah sudah menjadi saksi dia ini sebagai syahid, maka nggak perlu lagi disolatkan. Maka itulah pendapat yang kedua ini, iya. Jadi terserah, kalau ada ulama mengatakan kalau habis sholat perang meninggal nggak usah disolat jenazah. Kenapa? Karena dia sudah syahid, Allah sebagai namanya syahid. Ada yang mengatakan tidak, Rasulullah aja sholat jenazah. Kenapa? Karena syuhada Uhud tidak dimandikan, tapi disolat jenazahkan. Ala khilafil ulama. Selanjutnya, iya, dengan mengatakan haram hukumnya seorang mukmin mensolat jenazahkan, memandikan jenazah orang kafir, nggak boleh. Dibungkus dengan kain kafan, tidak boleh. Juga dikuburkan dengan cara muslim, dengan menghadap ke kiblat, tidak. Karena apa? Karena ini adalah untuk orang mukmin seperti itu, kecuali kalau bunda menjadi punten tahu kalau dia seorang mukmin. Kayaknya dia ini mukmin tapi keluarganya tidak tahu. Sudah diperlihatkan ini ada ijazah muslim misalnya, kan ada kan kalau muslim dikasih apa tuh biasanya? Untuk keyakinan, kekeh nggak percaya. Bagaimana kalau ada seorang muslim ternyata diikutkan oleh keluarganya dengan gaya Nasrani? Kita gimana? Kita gimana jadinya? Punten. Kalau seperti itu kita sudah tidak punya kekuatan apa-apa, misalnya karena keluarganya membawanya, karena keluarganya memandikannya, bahkan seperti gaya-gaya mereka dikuburkan di tempat Nasrani. Bagaimana hukumnya? Kita boleh nggak mendoakannya? Boleh, doakan. Persis seperti jadi kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi ini wafat dalam keadaan muslim, tapi banyak yang semuanya tidak tahu kalau dia muslim, tidak tahu ya. Bahkan punten, tidak ada yang mensolatkan jenazah di sana. Jadi Rasulullah selesai dari perang Khaybar, Rasulullah pulang dari perang Khaybar, tiba-tiba Jibril tiba ke hadapan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, Anda sholat ghaib. Kenapa ya Jibril? Karena baru saja Raja Najasyi wafat dan di sana tidak ada yang mensolat jenazahkan. Maka disitulah Rasulullah sholat ghaib untuk Raja Najasyi, yang diatur, dibereskan, dimakamkan secara gaya mereka. Namun Rasulullah sholat ghaib selesai perang Khaybar. Itulah asal muasal adanya sholat ghaib. Maka ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, sholat ghaib itu boleh ketika ada jenazah yang tidak disolatkan jenazah di sana. Seperti terjadinya siapa? Raja Najasyi. Makanya ada beberapa ulama, beberapa kiai dengan mengatakan di masjid itu tidak pernah ada sholat ghaib. Di masjidnya ketika sholat Jumat nggak ada sholat ghaib. Ditanya kenapa nggak sholat ghaib? Karena sholat ghaib itu dibolehkan ketika jenazah yang meninggal itu tidak ada yang mensolatkan di sana. Kalau dia sudah disolatkan jenazahnya, apalagi sama santrinya, sudah cukup. Begitu katanya pendapatnya. Pernah nggak dengar ada orang nggak perlu sholat jenazah? Sholat ghaib? Pernah ada. Ada dalam satu masjid, pengurusnya
bicara kepada saya. Begitu pengurus membicarakan, salah satu kantor yang ada di Jakarta, begitu pengurusnya dengan mengatakan kata-katanya, sholat gaib untuk fulan, tiba-tiba disampaikan, maaf, tidak ada sholat gaib. Kalau yang disebutkan tadi sudah ada yang mensolatkan jenazah. Sekarang orang itu menjawab, ya memang sudah ada yang mensolatkan jenazah. Tidak ada sholat gaib kecuali kalau orang yang Anda sebutkan tadi tidak ada yang menyolatkannya. Itu pendapat pertama. Terima, silakan. Ya. Yang kedua berpendapat dengan menyebutkan ada yang mensolat jenazahkan, tidak ada yang mensolat jenazahkan, namanya sholat gaib itu ya boleh. Kenapa? Karena kalau diperbolehkan contohnya untuk Raja Najasyi, berarti berlaku juga untuk semuanya. Iya, siapa saja yang wafat sholat jenazah silakan. Ada kiai meninggal di Madura misalnya, ada kiai meninggal di Jawa Barat misalnya, kita mengatakan kita sholat gaib yuk, buat siapa? Buat fulan. Kenapa? Emang dia nggak ada sholat jenazah? Ada, santrinya banyak. Kenapa? Kita mendoakannya juga, yuk kita sholat gaib untuknya, walaupun jauh sholat gaib di sana. Ada yang mengatakan boleh, pendapat kedua umum. Ada yang pendapat ketiga, ini agak sedikit aneh lagi, tapi dia berpendapat boleh sholat gaib itu khusus bagi para pejabat saja. Iya, amir, ulama, pokoknya orang-orang yang punya jabatan di masyarakat, baik itu umara, baik itu ulama, baik itu apa. Karena apa? Karena itu Raja Najasyi, bukan yang biasa-biasa. Bisa dipahami nggak ya? Jadi 3 pendapat seperti ini. Emang ada yang pendapat ketiga? Ada, dipakai. Buat siapa? Banyak. Iya. Punten, saya tidak menunjuk apa dan apa. Kalau ada raja, misalnya waktu itu raja mana gitu ya, Urdun, Yordan atau di Urdun, begitu ada yang meninggal, disalat gaibkan juga. Disalat gaibkan di mana? Di Masjidil Haram. Iya, disalat gaibkan di Masjidil Haram. Salat gaib di Masjidil Haram di sana. Mungkin itu penghormatan kepada raja yang wafat, yang soleh, yang di Urdun tersebut, disalat gaibkan, ada di Masjidil Haram. Iya. Lalu bertanya-tanya, saya pun ditanya waktu itu, kenapa sholat gaib? Selain itu tidak pernah ada sholat gaib. Kenapa? Wallahu a'lam, bisa jadi ini penghargaan untuk seorang pemimpin besar yang sangat dekat hubungannya dengan Saudi Arabia waktu itu. Karena kita pun ikut sholat gaib pada waktu itu. Namun yang jelas, 3 pendapat ini tentang sholat gaib. Iya, saya lanjutkan. Makanya tidak boleh kita memandikan, mengkafani dan mensolat jenazahkan orang yang kafir. Tidak. Iya, tidak. Tapi kalau ada orang kafir, jelas kafir ini diapakan? Juga dibiarkan, jangan. Tarik, bikin lubang, masukin aja, begitu tutup. Iya, bikin lubang begitu saja, masukin aja, tutup, rapi, seperti itu. Itu walau bagaimanapun harus dipendam. Selanjutnya, nah ini dia nih. Sekarang kita praktek bagaimana caranya untuk memandikan jenazahnya. Iya, udah praktek belum mandikannya? Belum ya? Belum. Iya. Ini ternyata yang dicari-cari itu koper tuh yang ini. Pas kemarin umroh, mana koper? Perasaan masih ada satu lagi, ternyata ini dipakai. Subhanallah, alhamdulillah. Mana ya? Di dalam ya ininya? Iya. Coba ini masih hidup nggak ya? Masih ada nggak ya? Hah? Kenapa? Iya, buka aja semuanya. Wah, ini dia nih. Ya, baju tidur. Nah, ini dia nih. Ya. Oh, ada kerudungnya nih. Oh iya, nggak apa-apa, gini aja. Nah, gitu ya. Ada hidungnya, Ri. Punten. Ini orang yang meninggal, orang yang wafat. Ada beberapa tanda kalau ibu bapak ingin meyakinkan kalau itu meninggal, disampaikan para alim ulama. Yang pertama, ini dia. Yang pertama, kalau dilihat orang itu meninggal, ya, Bismillah, ya. Yang pertama, kalau terlihat orang meninggal itu, Rasulullah mengatakan saudaul ain tabi'ur ruh. Jadi matanya ke sana. Itu kalau orang sudah begini matanya dan nggak bergerak,
itu berarti ruhnya sudah keluar. Dan mulut terbuka, begitu ya. Itu dari wajah. Dari wajah ke sana matanya, terus begitu. Itu sudah terlihat wajahnya seperti itu, roh sudah lepas. Karena Rasulullah SAW mengatakan hitamnya mata ini akan mengikuti roh saat keluar. Jadi langsung truk kekunci, ya, truk kekunci. Jadi begitu keluar truk kunci di sini. Itulah yang ada. Ini di sini nggak apa-apa. Di mana naruhnya? Iya nggak apa-apa gini ya. Subhanallah, seperti itu. Matanya. Yang kedua, mulutnya terbuka. Ya, mulut terbuka itu merupakan tanda kalau beliau ini atau dia ini sudah wafat. Ketiga, detak jantung pasti sudah tidak ada. Makanya para dokter mengecek juga itu. Lihat apa coba? Dokter ngelihat apa kalau ngelihat orang itu? Mata dilihat kan? Iya, dilihatnya gini. Selanjutnya ini udara dilihat. Selanjutnya juga jantung dicek. Dan yang keempat, ini kaki ini bagus dipraktekin langsung begini. Ada yang begini, kalau ini belum. Tapi kalau sudah begini, berarti sudah tidak ada rohnya. Iya, salah satu daripada tanda yang ada dalam kaki. Ya, jadi biasanya kan begini. Nanti kalau begini, ini wafat. Iya, ini sudah wafat seperti itu. Maka kewajiban yang pertama kali kalau ada orang yang sudah wafat seperti ini, yang harus pertama kali diucapkan adalah atau dilakukan menutup matanya. Itu pertama kali yang harus dikerjakan. Setelah kita doakan, setelah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma arhamhu wa'afi wa'fu anhu, tutup wajahnya. Iya, tutup wajahnya, matanya, karena tadi begini, tutup. Insya Allah dia akan tertutup. Setelah itu ikat ininya biar tidak kebuka. Tutup. Iya. Orang kalau dalam keadaan sakaratul maut, kadang-kadang ininya bengok, kadang itu dan ini, itu biasa. Tapi dirapihkan. Ya, boleh seperti ini merapikannya, boleh dari sebelah kanan sebelah merapikannya begini boleh, ataupun begini boleh, ataupun begini. Yang terdekat ketika sudah, jangan dilamakan. Tutup, ikat. Walaupun tadinya tertutup waktu wafat, lama-lama dia akan kebuka lagi. Iya, makanya diikat. Subhanallah. Dan tanda-tanda di antara husnul khatimah, wajahnya bagus untuk dilihat. Dan ketika menjelang sakaratul maut, begitu lepas nyawanya, biasanya dilihat agak basah, keringat-keringat kecil di sininya. Itu tanda-tanda husnul khatimah. Basah di sini. Tapi basahnya itu tidak basah keringat banyak, tidak. Tapi apa? Seperti apa? Keringat lembab-lembab gitu ya. Jadi kalau ibu bapak menyaksikan orang ketika lepas dipegang agak basah, itu adalah husnul khatimah. Subhanallah. Dan doanya, saya sebagai saksi sendiri, ayah kami begitu beberapa saat sebelum meninggal saya datang, saya peluk, terasa basah di apa? Di bibir saya, karena saya kecup gini, terasa basah di keningnya, itu basah. Subhanallah. Saya pegang ininya, saya katakan subhanallah. Nangisnya saya karena bangga dan bahagia punya ayah seperti ini. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Subhanallah. Hanya satu kalimat Allah. Jadi ada tamu berlalu, jadi tamu itu lagi sakit itu datang, salaman senyum, begitu ada tamu lagi, Allah, meninggal. Jadi sengaja masih mau silaturahim, masih mau salaman. Subhanallah. Itu adalah, masya Allah, ada salah satu pintu surga namanya pintu silaturahim. Semoga beliau termasuk. Karena subhanallah, itu yang namanya silaturahim. Kemana kalau kita berjalan sama beliau, kemana, ingat ini ada rumah ini, mampir sebentar yuk, mampir sebentar, walaupun hanya 10 menit, setengah jam, itu beliau subhanallah, begitu kerjaannya, mampir, semua didatanginya. Subhanallah. Inilah beliau. Nah, itu salah satu daripada tanda husnul khatimah, wajah senang. Selanjutnya apa lagi? Agak sedikit keringat basah di sininya ada. Ini adalah yang bahkan berapa banyak diperlihatkannya senyum. Kalau ada jenazah senyum, kira-kira yang dilihat oleh dia itu apa coba? Sesuatu yang bahagia, sesuatu yang menyenangkan. Dia bahagia, senyum. Subhanallah, seperti itu. Maka saat itu pertama kali yang harus dilakukan, cepat tutup mulutnya ataupun tutup wajah, baru tutup mulut, ikat, selesai. Jangan dilama-lama. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah jelas wafat,
membuktikan secara keilmuan wafat, segera untuk dilakukan 4 hal: mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan, segera, jangan dilama-lama. Kenapa? Karena jenazah ini orang soleh. Lihat tanda-tanda husnul khatimah, Allah akan mempermudahkan kepada orang tersebut, almarhum atau almarhumah ini, sampai masuk ke liang lahat. Cepat sekali, dimudahkan semuanya. Tiba-tiba anak-anaknya sudah cepat kuburkan, nggak usah nunggu anaknya masih di Amerika, anaknya masih di Australia, anaknya masih di Malaysia, masih booking pesawat. Nggak ngaruh, anaknya datang nggak hidup lagi. Sudahlah, kalau sudah selesai cepat kuburkan. Subhanallah, cepat kuburkan. Ada sahabat kami, saya tidak tahu mungkin ada di sini atau ada keluarganya, wafat ibunya di Austria. Bukan Australia, Austria tuh mana tuh? Jauh banget di sana. Iya, jauh banget. Waktu saya belum ke sana, iya, ya belum ke sana saya nggak tahu bagaimana. Namun dia telepon, Abi, saya ini mohon nasihatnya apa? Saya tahu kalau yang meninggal itu harus dipercepat dikuburkannya. Ibu saya meninggal di Austria. Dari sininya sehat, datang ke sana hanya sebentar, empedunya pecah atau gimana ya, wafat di sana dan dimasukkan ke kamar jenazah, dan kamar jenazah tidak bisa dikeluarkan kecuali setelah 1 minggu prosesnya. Subhanallah, iya, setelah 1 minggu diprosesnya. Setelah itu apa? Mau dibawa lagi ke Indonesia, berapa lama lagi? Maka yang hadir di sana hanya ayahnya, kalau nggak salah ada keluarganya 2 orang gitu ya, anaknya. Setelah itu beliau, semua keluarga yang ada di sini, anak-anaknya terutama, beliau mengatakan, kuburkan di sana Pak, kuburkan di sana Pak, kuburkan di sana. Akhirnya dikuburkan di sana, dan ada komunitas muslim orang-orang Turki di sana, dikuburkanlah di sana. Subhanallah, luar biasa, dikuburkan di sana sampai anaknya datang ke rumah. Kenapa? Hanya untuk menguatkan tentang kebaikannya apa. Saya sampaikan, beliau rajin, ahli majelis ta'lim, ibunya juga anaknya ahli majelis ta'lim. Lalu mengatakan ikhlas apa? Dikuburkan di sana, dikuburkan di sana. Subhanallah. Ya, jadi jangan lama-lama, cepat segera dikuburkan, tapi melalui 4 hal. Pertama adalah memandikan jenazahnya. Saya akan sampaikan cara memandikan jenazah. Ada beberapa hal yang sudah disiapkan. Ini insya Allah nanti kita lihat. Ini ada apa namanya? Janaiz, paket praktis perlengkapan jenazah sesuai sunnah, masya Allah. Ya, wah kalau udah ngelihat begininya sih, ini tepat banget ya. Karena apa? 3 helai kain yang harus disiapkan. Ini belum kesini, mandiin dulu ya. Masa ujung-ujung di sini ya, mandiin dulu ya. Karena memang ini takut lupa. Jadi ini sudah ada kelihatan. Memang kalau dalam hal sunnahnya, kain itu 3 helai, perempuan 5, laki-laki 3. Salah satu di antara 3-nya ada yang salur begini nih. Ada yang salur begini nih. Itu benar-benar saya jarang melihat ada yang menyiapkan ada salur begini. Dan ibu juga, bapak juga baru tahu mungkin ya, jenazah itu ada salur. Iya, seperti itu. Iya. Nanti kita akan lihat apa di dalamnya. Sebelumnya cara memandikan jenazah. Apa yang harus disiapkan cara memandikan jenazah? Saya tidak akan panjang-panjang karena ibu juga, bapak juga akan bingung dengan mengeluarkan. Tapi insya Allah dari apa yang saya sampaikan, sesuai dengan apa yang disampaikan para alim ulama, terutama ibu, bapak ada kebanggaan tersendiri. Ketua atau yang ngatur di Ma'la itu adalah Syekh Abbas Al-Batawi. Aslinya orang Betawi, tapi sudah jadi orang Saudi Arabia. Beliau ini, semoga beliau dalam keadaan sehat. Iya, kemarin beberapa hari yang lalu dalam keadaan sakit. Beliau ini itu yang mengatur jenazah, ataupun boleh dibilang apa ya, mudir itu apa? Mungkin bisa dikatakan direkturnya gitu ya, yang ngatur jenazah ini dan semuanya mengatur. Allahu Akbar. Beliau ini luar biasa indah dan baik sekali. Dan berapa banyak dia cara, pokoknya kalau orang meninggal ingin sekali dihadiri oleh beliau, maksudnya memandikannya. Itu terkenal sekali, orang Indonesia, orang Betawi, namanya Syekh Abbas Al-Batawi. Ya, kalau dihilangkan jenggotnya Indonesia banget ya. Cuma dihilangkan jenggotnya semuanya masih ada, jadi kelihatan bahasanya sudah nggak bisa bahasa Indonesia, tapi udah bahasa Arab. Diundang kemana-mana untuk mempraktekkan masalah ini. Subhanallah. Rasul SAW sebelumnya saya sampaikan apa yang perlu disiapkan. Singkat,
disiapkan 3 ember ataupun 5 ember witir. 3 kalau enggak 5. Iya, 5 kalau enggak 3. Pertama di antara 3 ini atau 5 ini terserah. Salah satu di antara 5 ini atau 3 ini, 1 ember dicampur dengan sider. Sider itu bidara. Iya, sider. Ataupun sekarang apa? Sabun. Ada di sini. Mana. Ah, ini ada nih. Wah, saya harus buka mananya. Nah, ini dia nih. Pas. Masya Allah. Ini nggak apa-apa dibuka ya. Ini nggak tahu, saya juga nih ada gini. Ah, ini dia nih. Ini yang sudah disiapkan. Wah, ada sisirnya juga. Jadi ngeri saya nih. Nyiapin ini. Wangi-wanginya udah wangi ini. Subhanallah. Punten saya buka ya. Ini nanti saya bungkusin lagi deh, nggak apa-apa. Minyak wangi. Ya. Untuk apa minyak wangi digunakan? Nanti digunakan di tempat-tempat sujud. Tempat-tempat sujud, 7 anggota sujud ini kasih minyak wangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena nanti orang mukmin dan orang kafir ketika dibangkitkan di alam mahsyar nyampur, semua nyampur. Tapi orang mukmin gampang dicek tempat-tempat sujudnya itu bercahaya. Orang mukmin itu akan kelihatan. Yang punya cahaya dari tempat-tempat sujudnya itu adalah orang mukmin. Subhanallah. Makanya punten-punten, tempat-tempat yang digunakan untuk sujud semuanya punten dengan mengatakan apa? Bercahaya. Ketika apa? Ketika kelak di alam mahsyar. Makanya ini nanti diwangikan kalau sudah mandi. Ini berarti ini sudah disiapkan. Iya, ini sudah disiapkan. Minyak apa ini? Sebentar saya cek. Gaharu. Oh iya, gaharu. Masya Allah. Gaharu ya. Iya, gaharu. Iya. Kalau dibilangnya ud, kalau di sana dekatnya. Tapi bagus ini boleh. Ataupun misk abyad silahkan. Iya. Yang penting tidak kalau gaharu ataupun miskul abyad. Iya. Ini namanya ud, kalau enggak miskul abyad. Silahkan. Selanjutnya, nah ini ada sider nih. Ini sider ini apa dibilangnya? Kalau di kita ini apa ya? Saya nggak tahu bahasanya. Bidara. Nah ini dia nih. Ini daun bidara. Iya, tahu nggak bidara yang kayak gimana? Nggak tahu ya. Tapi mati mah tahu kan? Iya tahu. Nah nanti pakai daun bidara. Salah satu air ini dicampur dengan bidara. Silahkan. Salah satu daripada air dengan campur dengan bidara boleh. Kalau tidak mungkin dengan sabun silahkan. Ini ada bidaranya. Subhanallah. Sudah lengkap. Katen bat untuk membersihkan bagian-bagian dalam, bagian hidung ataupun kuku-kuku yang ini dibersihkan ya. Yang kaki juga dibersihkan semuanya. Boleh semuanya. Telinga dibersihkan. Selanjutnya kuku-kuku yang nyempil-nyempil dibersihkan. Ini katen batnya. Sisir karena nanti jenazah ini disisir. Kalau laki-laki dibelah dua rambutnya, ya. Kalau perempuan dikepang 3, iya, dikepang 3. Kalau panjang, iya, ada yang mengatakan kepang 2, ada yang mengatakan kepang 3, tapi yang jelas dikepang simpan di belakangnya. Bisa dipahami ya? Laki-laki kalau sudah meninggal, yang penting dibagi 2. Tapi ala qaul arjah kalau bisa dibagi tengah duanya. Sini. Ya, jadi tidak dari sini kan ada dari sini rambutnya kan, jadi bagi 2 sih cuma di pinggir, iya di sini, tapi harus di tengah, bagi 2 gini, iya bagi 2. Tapi kalau tidak apa-apa, yang penting bagi 2. Subhanallah, ya gimana? Kenapa? Kalau botak, ya nggak usah, ya gimana lagi? Ya dirapikan, ya seperti itu. Dan punten, mungkin ini yang perlu ditambahkan satu lagi. Gunting, ya. Kalau nanti diperlukan ini ada kumisnya yang tidak rapih, gunting. Dan mungkin perlu ada di sini kalau ada ini kerok apa tuh? Buat kumis. Buat kumis, ya. Kenapa? Di bagian kemaluannya tanpa dilihat dibersihkan. Kalau mau, itu baiknya. Makanya disunnahkan, alangkah baiknya kita selalu pendek di bagian sana karena kalau meninggal nanti sudah berada dalam keadaan bersih.
Subhanallah. Ya, selalu dibersihkan, jangan saya mah setengah bulan 6 bulan sekali, astagfirullah. Ya, tapi apa? Misalnya seminggu sekali rapi, seminggu sekali rapi. Kenapa demikian? Makanya mungkin ada gunting, silahkan untuk membersihkan apa? Ini. Dan bisa gunting besar dan bisa gunting kecil. Gunting kecil buat apa? Ini. Atau sederhana, bisa dipakai kemana-mana. Kenapa? Jenazah kadang-kadang ketika wafat dia sebelumnya pakai baju yang kecil, susah dibuka, maka gunting saja. Bajunya digunting, tek 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 tek, bisa. Iya. Kalau jenazah dengan mengatakan ini tadinya besar, susah ditarik gimana, itu memperlambat saja. Orang nggak pernah dipakai lagi kan bajunya kan, sudah gunting saja, set set set, set selesai. Iya. Jadi untuk kumisnya dirapihkan, lalu bila diperlukan untuk krik itu apa namanya, bagian kemaluan dibersihkan, itu yang harus. Ini sampo sudah, masya Allah lengkap, luar biasa. Selanjutnya ini kapas. Buat apa kapas ini? Menutupi ini segala macam. Ya, lubang dubur ditutup juga. Lubang dubur tutup juga. Ya, punya wanita belakang depan tutup. Iya, depan tutup. Kadang-kadang setelah dimandikan masih ada keluar darah. Bagaimana kalau seandainya setelah dimandikan keluar darah? Nggak usah dimandiin lagi, cukup lap bagian darahnya saja, tempelkan. Subhanallah. Ini sudah siap, ada. Sampo, alhamdulillah ada. Ini ada buku petunjuk, masya Allah, tata cara mandikan jenazah sudah ada siap di sini. Allah ibarik fik, masya Allah, alhamdulillah. Ini disertai gambar, ada mudah nanti. Ya tapi bacanya bukan pas mau mandiin jenazah. Tolong ini kan, kayak mau tawaf aja gitu. Tawaf baru baca buku. Subhanallah, salah. Sekarang ini hafalkan. Iya. Selanjutnya, ini salah satu tadi ada air dengan ini, cider. Satu apa? Ember, satu ember lagi dengan ini kapur barus. Namanya kafur, ya. Kapur barus ini adalah pegang ini masukkan dalam air juga, dan punten ini terakhir dipakai. Disiramkan terakhir. Karena apa? Karena ini adalah pendapat para alim ulama, saya sampaikan melalui Abbas Al-Batawi, ini siapa binatang yang kecil-kecil yang ada di tanah itu tidak suka mencium ini. Iya. Jadi menyelamatkan dari tubuh ini, maksudnya agak menolak ataupun binatang-binatang yang istilahnya yang merusak begitu, tapi ujung-ujungnya rusak juga. Tapi apa? Dengan seperti ini agak sedikit lama di dalamnya untuk kuat dulu. Karena apa? Biar nggak langsung gini. Ketika dikuburkan, yang namanya tanah kan belum padat. Apa kalau hujan? Ya, jangan sampai ini belum padat, di dalam sudah hancur. Baunya nanti keluar. Maka digunakan ini biar agak awet, di atas padat, dalam sudah hancur. Berarti baunya tidak keluar. Seperti ini kapur barus. Makanya binatang-binatang yang ada di tanah nunggu setelah ini tidak bau baru nyerang. Maka dari itu, para alim ulama yang saya tahu dari Syekh Abbas Al-Batawi, orang yang hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, jangan mencium bau ini. Iya, jangan mencium bau ini. Jangan mencium bau ini. Karena apa? Bisa berbahaya untuk janin. Wallahu a'lam. Iya, jadi orang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sedang hamil, jangan mencium kapur barus. Iya, jauhkan dulu daripada kapur barus. Ini adalah sudah disiapkan. Masya Allah. Selanjutnya yang sudah disiapkan, ini bagus, Masya Allah. Ini yang sudah disiapkannya, tadi sudah ada kapas, sampo sudah, kaos tangan, sarung tangan. Selanjutnya tutup, ini ada. Selanjutnya waslap atau anduk atau waslap ini silakan. Baik sekali untuk membersihkan dari berbagai macam diperlukan ketika wajah ataupun punten. Kalau memang memungkinkan, kalau ada tisu nanti gampang, tapi saya sampaikan biasanya karena saya beberapa kali melihat ini waslap ya. Biasanya digunakan untuk membersihkan di bagian dalam masuk ke bagian dubur. Iya, dibasuhkan karena tangan kita masuk ke dubur. Karena apa? Karena ini sudah elastis, sudah nggak susah masuk, rapi. Di apa masuk tuh namanya? Kalau saya dikodok gitu. Apa namanya? Dirogoh, dikobok. Nah, pakai ini kobok, dimasukkan, dikobok, ya.
Kalau wanita depan, belakang, kobok, masuk. Dibersihkan. Biasanya dibersihkan seperti ini untuk bersih. Karena apa? Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Subhanallah, bisa dibayangkan tubuh kita ini akan seperti itu nanti. Ya, dibersihkan seperti ini, sudah lengkap, sudah siap, tinggal untuk, jadi nggak susah-susah kalau ada orang sudah gini ya, tinggal sudah disiapkan. Subhanallah. Selanjutnya, ini kain kapan semua ini ya? Oke, nggak apa-apa dibuka. Ada anduk di sini. Oh, anduk mah pasti di rumah pasti punya anduk kan? Anduk mah nggak susah-susah. Nggak apa-apa. Nanti saya praktekkan mandi jenazah. Saya sampaikan untuk mandi jenazahnya seperti apa. Ada untuk coba mandi, lepas saja satu ibaratnya anduk. Nah, sudah cukup. Ini sudah lengkap, kain juga sudah sesuai. Kain yang begini, pokoknya cari kain itu jangan kain yang paling mahal, tapi yang biasa saja. Jangan mengatakan pokoknya nanti kalau saya meninggal kasih kain sutra ya. Jangan kain sutra. Iya. Lihat, ini ketika memandikan jenazah, ketika ini sudah dilepas, tutup di bagian ini. Iya, tutup seperti ini. Tutup seperti ini. Ditutup. Kenapa tuh? Oh, nggak usah gini aja nih. Nah, iya, nggak apa-apa gini ya. Bismillah, lucu tapi nggak apa-apa. Jadi lupa sampai di mana. Oh iya, begini, tutup demikian. Jenazahnya ini sudah dilepas. Ini pakai anduk tapi nanti, pakai anduk. Ini kepalanya di sini. Ini kepalanya di sini. Demikian adanya, seperti itu. Paling sedikit 3 orang, banyak terserah. Tapi kalau bisa tidak banyak orang melihat. Ini anduknya ini, pura-puranya ini, ataupun apa saja kain yang menutupi, apa bisa plastik yang gelap, yang nerawang, bisa kain batik, bisa apa, pokoknya dirapihkan ini, agar tidak terlihat. Ini sudah dalam keadaan tidak berbusana. Ini sudah dalam keadaan tidak berbusana. Sayyidina Ali ataupun Ali bin Abi Thalib ketika memandikan Rasulullah, berposisikan Rasulullah di seperti ini kan oleh Ali bin Abi Thalib. Digini, diapakan? Tidak duduk, ini kan duduk, kalau ini di sini setengah dipegang. Jadi diusahakan kalau misalnya agak di meja atas, ya alhamdulillah, kalau enggak seperti ini, pegang. Jadi kepalanya di sini, beginilah keadaannya, ya, seperti ini. Ini waktu ketika saya pegang almarhum ayah, saya pegang begini, lalu adik saya mengeluarkan kotoran di sini. Karena apa? Karena kalau dalam posisi seperti ini, kotoran itu sangat mudah sekali keluar. Jadi jangan terlalu duduk, hanya sedikit saja diangkat. Seperti ini, ya. Baru kalau seperti ini berarti gampang kotoran keluar kan? Keluar kotoran, rapi semuanya. Saat keluar kotoran, satu orang menyiram apa kotoran tersebut. Karena sekarang ini sudah siap tempat cara memandikan, juga sudah ada saluran khusus air. Kadang-kadang seperti itu, ya. Setelah dimandikan ini satu orang memegang, satu orang mengeluarkan. Dan bila perlu memasukkan tangannya untuk membersihkan tanpa dilihat, dibersihkan, ya, langsung keluar. Satu orang lagi mengeluarkan air, ya, membersihkan. Dan ini belum tahap pemandian, hanya baru membersihkan saja, belum memandikan. Ini hanya baru membersihkan, belum memandikan, ya, membersihkan semuanya, dirapikan, dimasukkan. Punten. Maka kalau seandainya memungkinkan juga Bunda, ayahanda, tempat pemandian, maklum orang Indonesia kadang-kadang ada cerita yang aneh-aneh. Maksud saya begini, ibu bapak tidak ada yang pupnya wangi, itu nggak ada. Semua pupnya hampir sama, begitulah keadaannya, ya. Tapi kadang-kadang suka dikasih cerita panjang. Begitu keluar, nanti orang yang di sekeliling, oh, bau banget, dosanya kali, ngeri lagi bahasanya kan. Ceritanya di aneh-aneh semua juga begitu. Maka diusahakan kadang-kadang, ini saya pernah mendapatkan ilmu ini dari beberapa alim ulama di sana. Ini begitu ruangan dikasih yang namanya, kalau di sana itu di Mekah itu semacam menyan, tapi bukan, tapi jadi wangi. Aromaterapi itu, ya. Di sini mungkin aromaterapi. Jadi itu di pojok sana. Jadi sebelum jenazah masuk situ itu sudah wangi. Jadi ketika keluar sama sekali tidak tercium apa-apa. Wangi.
Bisa dipahami ya? Ataupun tidak sempat beli itu, begitu dikeluarkan ada bypass yang sudah siap. Seperti itu. Jadi wangi, biar tidak menjadikan bahasa yang aneh-aneh di luar sana. Iya, atau fitnah segala macam. Udah bereskan semuanya. Setelah ini pertama keluarkan satu orang, air keluarkan. Berarti kalau memang seperti itu ada perlu beberapa orang lagi untuk menjaga mungkin atau membersihkan ini semuanya, menyalakan itu biar wangi semuanya di ruangan ini. Setelah itu apa? Inilah prosesnya. Iya. Pertama kali punten, yang ini pertama tutup wajah tadi, ini pekerjaan pertama, ikat, lalu keluarkan kotoran, dirapihkan, dibuang, bersih. Ini sekarang sudah bersih. Sebelum diwudukannya lagi, periksa dulu kukunya. Iya, ini ada yang mengawalkannya. Itu yang kami dapat daripada Syekh Abbas Al-Batawi. Dibersihkan kukunya, tadi mungkin dengan cotton bud, dibersihkan kukunya. Dengan cepat saja bersihkan. Ya dibersihkan, semuanya, hidungnya, semuanya dibersihkan, segala-galanya. Sudah siap memandikan, jangan dimandikan dulu. Ini sudah dalam keadaan bersih nih. Maksudnya bersih kotoran ini, kuku bersih, ini sudah bersih semuanya, jenggot sudah rapi, sudah semuanya, tapi harus cepat gerakannya. Jangan diukir-ukir, kurang pantas, cek, gak usah, ya. Sudah cepat saja, rapi semuanya beres, ya. Jangan aneh-aneh, jangan percepat saja. Satu udah rapi semuanya, bismillah, barulah gerakan pertama sebelum mandi adalah diwudukan. Wudunya seperti apa? Wudunya seperti wudu orang-orang wudu. Iya. Caranya membersihkan tangannya. Air disiramkan. Ini proses, belum proses mandi, tapi apa? Wudu. Kita kalau mau mandi wajib sunnahnya apa? Wudu, diwudukan. Iya. Diwudukan. Bismillah, pakai wudu. Tapi punten, ketika cara memandikan wudu sama sunnahnya sebelum wudu itu kalau kita bisa siwak. Tapi kalau kita tidak mungkin pakai siwak, maka bisa menggunakan tadi semacam waslaf ya. Dengan seperti itu masukkan ke tangan. Setelah itu giginya dibersihkan. Iya, giginya dibersihkan. Kemana? Ke mulut. Masukkan ke mulut, gini, segala macam. Selesai seperti itu, ini baru proses biasa wudhu. Bunda, ayahanda biasa diwudukan, telinganya semuanya, bereskan, hanya dia diam. Setelah itu kaki semuanya, barulah proses memandikan. Ini, subhanallah, pertama kalinya dengan mengatakan para alim ulama membersihkan dari kepala. Kepala, cuci, ini sudah ada sampo, dibersihkan, rapikan semuanya. Karena apa? Setelah kepala beres, baru mensyekil aiman. Sunnah, ditarik sebelah sini. Nah, dibeginikan ini. Ini kan kanan ini. Nah, seperti ini. Ini tetap dalam keadaan tertutup. Satu orang memegang, satu orang mengusap, ya, dengan sabun semuanya sampai ketiak-ketiaknya dirapihkan semuanya. Tapi ingat, ini tidak boleh dilihat, tetap dalam keadaan tertutup. Masuk sini semuanya, iya. Yang satu sambil megang, sambil pegang ini, pokoknya tertutup. Satu orang kasih air, satu orang pegang semuanya, atau satu orang memegang badan, satu orang membasuh, satu orang menyiram, satu orang menjaga wangi-wangian mungkin, atau dua orang. Silakan. Setelah beres semuanya, langsung siram rapi, bersih. Tidurkan lagi. Setelah itu baru yang ke kiri. Iya. Seperti ini kan. Sunnahnya di seperti ini. Karena Rasulullah SAW dimandikannya di seperti ini kan. Subhanallah. Dimandikan seperti ini. Dan saat dimandikan seperti ini, tetap tidak boleh ada bicara yang aneh-aneh. Cukup istighfar, cukup zikir, dan mendoakan yang wafat ini. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Kenapa? Subhanallah. Karena ada beberapa riwayat, saat jenazah dimandikan, saat itu jenazah melihat. Saat itu jenazah melihat. Begitu ibu bapak memandikannya dengan rapi, jenazah itu akan mengatakan, orang soleh jenazahnya, terima kasih engkau telah memandikan tubuhku dengan sempurna. Subhanallah. Tapi apa? Tapi tidak melihat ke kita. Hanya dia ucapkan terima kasih ke kita. Ruhnya melihat. Ada beberapa riwayat dengan matan saat dimandikan jenazah itu ada di sekeliling kita ini. Tapi dia tidak kita lihat. Yang dia katakan, terima kasih engkau telah memandikan aku dengan baik. Kalau tidak memandikan dengan baik, kenapa cuma begitu mandikan saya? Saya menghadap dengan Allah. Mandikan dengan baik. Maka cara memandikan jenazah itu sebaik-baiknya seperti apa?
Iya, dibereskan ke kanan, setelah ke kanan baru ke kirinya, dirapikan semuanya. Subhanallah, sebagian riwayat jenazah itu menyaksikan ketika tubuhnya dimandikan. Bahkan beberapa riwayat mengatakan jenazah yang saat dimandikan oleh keluarganya ini, dia pun sedang dimandikan. Dia pun sedang dimandikan. Ketika orang soleh, dia sedang dimandikan dengan air yang sangat indah oleh para malaikat, dan dia betah ketika dimandikannya. Subhanallah. Namun ketika orang ini tidak soleh, saat dimandikan di dunia, dia sedang disiram dengan air aspal ataupun air yang sangat panas, dan dia teriak-teriak hakikatnya. Na'udzubillah. Ini sudah mulai, ini beberapa perkataan disampaikan hari ini karena mendapatkan dari beberapa guru-guru kami yang kami cintai, bagaimana sebenarnya proses dalam kerjaan ini. Kita kan sekarang ini bukan jenazahnya, kita yang sedang memandikannya. Tapi saat jenazah dimandikan, ada yang mengatakan dia menyaksikan. Yang kedua, sedang dimandikan oleh malaikat. Persis ketika dimandikan dia, malaikat pun sedang memandikannya dalam keadaan seperti itu. Ketika soleh dimandikan dalam keadaan air yang sangat bersih. Ketika tidak soleh dimandikan dengan sesuatu yang sangat mengerikan, maka dia teriak-teriak dalam keadaan mengerikan. Na'udzubillah. Kita ini proses jenazah pasti jenazah yang baik dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Selesai seperti ini dimandikan, rapi semuanya. Ini sudah rapi. Punten. Bisa jadi berulang. Kalau kurang yakin untuk kebersihannya, bisa dengan punten tadi pertama sidar dimasukkan, ya. Setelah itu air biasa, ataupun misalnya sidar campur dengan sabun boleh. Kalau sekarang ini sudah ada air bunga, pernah lihat nggak tuh air tapi wanginya tuh wangi bunga mawar segala macam, boleh dimasukkan ke dalam apa air tersebut, dicampur, dirapikan semuanya. Kalau kurang yakin, tambah lagi. Jadi kalau misalnya 3 ember, saya mau ngambil Rasulullah karena 3 ember ataupun 5 ember. Intinya adalah sunnah. Ambil 3 ember yang lebar-lebar. Iya. Tapi dulu kan karena nggak ada air, sekarang kan sudah ada air, gitu kan, bisa kan? Maka ada yang mengatakan kata-katanya, selang itu untuk muqaddimah saja, untuk membersihkan. Tetap saja, saya ingin mengambil sunnah 3 ember, disiapkan yang agak besar-besar. Ya 3 ember aja, 3 ember saja disiapkan dengan tadi air sidar campur, selanjutnya air biasa. Kalau mau persiapan 5 tapi diusahakan mudah-mudahan habis semuanya untuk membersihkan tubuh ini. Subhanallah, rapih semuanya. Setelah itu apa? Terakhir baru kapur barus. Iya, terakhir baru disiramkan kapur barus semuanya, dirapihkan. Iya, subhanallah, dirapihkan semuanya. Setelah tuntas, ketika ini diganti. Nah sekarang ini anggaplah ini ditarik. Begitu ini ditarik, diganti dengan apa selanjutnya? Diganti yang di sini dengan handuk untuk dikeringkan. Keringkan dengan handuk. Setelah itu, setelah dihanduk dengan dibersihkan, barulah jenazah ini diangkat. Dan ketika diangkat ke tempat di mana kain kafan dihamparkan, itu jenazah tidak dalam keadaan harus jenazah dalam keadaan tertutup. Jadi ketika jenazah ini sunnahnya ini, dan sunnahnya antara tempat memandikan dan kain kafan gak jauh, dekat sekali, hanya pindah berapa langkah sampaikan, iya. Dan punten, kalau bisa nggak apa-apa. Ketika memandikan jenazah seperti ini di kanannya arahnya ke kiblat, ini kanannya arahnya ke kiblat, iya. Dan kalau bisa ketika menyampaikan membungkus dengan kain kafan, yang kanan itu di bagian kiblat. Ibu pernah melihat jenazah disemayamkan di rumah kan? Kan suka bingung, ini kemana ngarapnya? Gampang, sekarang gak usah bingung-bingung. Ketika jenazah masuk rumahnya, kiblatnya mana? Kiblatnya sana, taruh kanannya itu di kiblat dia. Kiblat dia itu di kanannya. Gimana? Iya, bukan kepalanya, tapi kiblatnya di kanannya. Tapi nanti kalau lagi dikuburkan kan ke sana. Tapi dijadikan ini di kanan. Jadi nanti gak usah. Kenapa coba kiblat di kanan? Karena nanti misalnya ini kiblatnya ke sebelah sana. Kiblat sebelah sana, berarti jenazah harus seperti ini. Dan kalau bisa nanti kalau bisa nanti dipepetin ke tembok jenazahnya. Kenapa? Biar nggak ada orang berada di sebelah sana ketika berdoa. Tapi nanti orang di sini semuanya menghadap ke kiblat berdoanya. Bisa dipahami nggak ya? Jadi tidak membelakangi kiblat. Jadi kalau misalnya di sini ada yang meninggal, ya, di mana disimpannya? Disimpannya mungkin di dekat pojok sana atau di situ. Situ buka pintu dari sebelah sana. Ya, ini tutup pintu ini karena untuk jenazah. Jenazah di sana disimpan, itu pintu itu ditutup, jenazah di sana, jadi orang kalau mau taziah lewat dari sana. Jadi nanti kan nggak lucu lagi doanya, biar lebih bagus.
biar lebih bagus. Jadi semuanya menghadap ke kiblat, tidak menghadap ke jenazah tersendiri. Makanya punten Rasul sallallahu alaihi wasallam kuburannya di sana, kalau ada berdoa begini ke kuburan seperti berdoa ke kuburan. Makanya diperintahkan untuk apa? Ngadep sana, ngadep sana. Akhirnya membelakangi seperti membelakangi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika disemayamkan, ambil di kiblatnya. Kadang-kadang begitu masuk disemayamkan saja untuk di rumah, kadang-kadang orang ribet, ada kaca ditutup. Pernah ngeliat tuh? Kaca ditutup. Terus ada apa lagi ditutup, nggak usah seperti itu ya. Bukan hanya sekedar itu, dan kadang-kadang begitu masuk jenazahnya ke rumah atau keluar rumah, kalau meninggalnya hari Selasa, kalau hari Sabtu katanya harus ada yang ngikutin harus putusin genteng katanya. Jadi hancurin genteng gitu. Kenapa? Biar nggak ada yang ngikutin katanya keluarganya. Itu khurafat ini tidak ada. Iya. Sekali lagi, begitu masuk jenazah disemayamkan seperti itu, segera dikuburkan. Setelah saya dikuburkan, segera dimandikan. Cara mandikannya seperti itu tadi. Selesai dimandikan, dibawa dan kain kafan sudah siap dihamparkan. Kain kafan sudah siap dihamparkan. Ya, kain kafan yang sudah dihamparkan siap ini sudah rapi dengan segala-galanya. Begitu masuk dirapihkan dan kain kafannya dibereskan. Bisa dipahami ya? Jadi setelah dimandikan angkat. Saya ulangi lagi. Lihat agar tidak lupa semuanya. Jenazah buka, tutup wajahnya. Ikat. Setelah itu apa? Buka pakaiannya. Setelah buka pakaiannya ini sudah apa? Sudah tertutup ya. Lalu setelah itu baru dibeginikan. Setelah itu keluarkan kotorannya, dirogoh kotorannya, dibersihkan. Setelah itu dibereskan, baru dirapihkan dulu. Kuku-kuku yang kotor semuanya, ya. Jenggotnya dirapihkan. Lalu kumisnya dirapihkan. Ataupun yang namanya kotoran-kotoran di telinga rapi semuanya, baru wudu. Setelah wudu mandi semuanya. Cara mulai daripada kepala dirapihkan, setelah itu bagian kanan dirapihkan seperti ini, selesai dari kanan baru sebelah kiri di seperti ini, setelah itu baru terakhir dengan air kapur barus. Setelah dengan air kapur barus ini dibersihkan, dirapihkan, baru pakai anduk. Setelah anduk ditutup wajahnya, ya, tutup wajahnya semuanya. Misalnya ini kalau nggak salah buat kalau biasanya di sini pakai sarung, ya. Ini biasanya untuk sarung yang seperti ini, ya, yang agak kecil ini pakai sarung. Dan untuk masalah sarung, kenapa? Sarung untuk disarungkan, untuk disarungkan. Tapi untuk sarung ini tidak masuk daripada bagian 3 helai, kalaupun pakai sarung. Iya. Jadi untuk masalah sarung khilafiyah para alim ulama. Ada yang menggunakan sarung, ada yang mengatakan 3. Tidak. Tapi kalau ini biasanya suka ada tulisan untuk apa gitu ya. Biasanya suka ini apa nih? Sarung. Itu kan? Ya, ini ada tulisannya sarung, ya. Ini ada tulisannya sarung, berarti ini sudah disiapkan seandainya ada yang berpendapat harus menggunakan sarung. Tapi kita ambil hikmahnya, kalau jenazahnya gemuk dan besar, silahkan gunakan, ya. Tapi sarung ini di luar daripada 3 helai kain yang sudah disiapkan, yang tadi ada belang-belangnya, iya. Kalau sarung, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau makanya ada itu 3 kan, nah itu ada gamisnya, itu biasanya untuk perempuan, iya. Ada 5 untuk pakaiannya segala macamnya, kan ada gamisnya, ada jilbabnya untuk perempuan, itu dirapihkan ala khilafil ulama. Tapi untuk laki-laki dulu nanti saya sampaikan 3, iya. Ini adalah sarung. Saya sampaikan dulu dengan mengatakannya ini selesai tertutup seperti mau dibungkus dengan kain kafan. Atasnya demikian, belakangnya pun tertutup, baru diangkat menuju apa? Kafan, tempat kain kafan. Kain kafan yang sudah terhampar itu sudah siap dengan berbagai macam yang ada. Iya, misalnya ada dengan kapur barus sudah disiapkan di pinggirnya, iya, ataupun sudah disiapkan dengan kapasnya. Kapas itu sudah dihamparkan, jadi di atas kapas seperti itu. Iya. Jadi dimasukkan, kalau bisa karena ini kiblat ke sana, diarahkannya juga ke sebelah sana jenazahnya, baru nanti dirapihkan. Ini begini saja, contohnya saja. Ini nanti di bawah. Jadi kain kafan dihamparkan di bawah sebelum jenazah dimasukkan ke dalam. Subhanallah. Jadi sudah siap. Sama yang tidak berkepentingan, nggak usah nggak usah ikut campur tangan. Tapi kalau untuk dibungkus, ya, dibungkus, silahkan, istilahnya mungkin ada beberapa perlu orang, ya. Cara membungkus melipatnya kanan dulu apa kiri dulu.
Cara membungkusnya itu tangannya apakah? Pastinya yang kanan di atas begini. Iya, ini sudah siap dan ini berada di dalam kain kafan. Bagaimana cara membungkus yang rapi? Pastinya apakah kanan dulu, apa kiri dulu, apa ini dulu, apa diikatnya ada berapa di sini? Subhanallah, di Indonesia saya temukan paling rapih cara membungkus kain kafan. Rapat sekali. Jadi kalau sudah dibungkus, ini ahli sekali orang sini. Kalau sudah dibungkus dengan kain kafan, digoyang ini saja, ini ikut goyang. Saking apa? Padat. Itu seperti lemper di kita ini. Apa nih, padat, bagus. Itu luar biasa. Itu bagus, luar biasa. Cara mengikatnya itu, waduh, yayasan-yayasan yang ada di Indonesia itu luar biasa. Iya, cara, wah, luar biasa. Iya. Lalu dengan mengatakan, oke, kita ambil bagaimana cara ngikat yang rapi, dan gabungkan bagaimana caranya ketika menghamparkan 3 helai kain dengan sunnahnya. Kan enak kan? Tapi saya menemukan, punten tanpa mengurangi rasa hormat, di Mamlakah sana saya pernah melihat jenazah ketika saya gotong, karena ikut menggotong ke Ma'la, itu kakinya keplek dan ketahuan keluar. Berarti apa? Kurang kencang dan kurang rapi. Perjalanannya cukup jauh dari Mekah ke Ma'la kan? Maksudnya dari Masjidil Haram ke Ma'la 1 kilo atau 2 kilo gitu ya. Jadi lari dengan cepat, mungkin agak pudar. Begitu saya bawa, aduh kakinya ini, subhanallah. Iya, ada kakinya ketepak, ini kakinya, kelihatan kakinya keluar, tek gitu ya, lagi di jalan. Makanya orang Indonesia itu, aduh ininya rapi. Jadi ini ketika cara membungkusnya. Bagaimana cara membungkusnya? Berarti kita jumpa lagi bulan depan. Iya, karena waktunya juga kasihan ibu. Nanti insya Allah setelah itu saya harus duluan datang. Karena saya harus menghamparkan kain. Seperti apa kain dihamparkannya agar tahu. Yang jelas sekarang saya sampaikan siapa yang pertama kali menguburkan, siapa yang pertama kali bertanggung jawab memandikan, saya sudah sampaikan. Iya. Bagaimana caranya? Setelah itu cara memandikannya apa yang perlu disiapkan? Siapkan. Sambil saya hari ini bawa ini semuanya biar enak. Mungkin saya minta izin saya bawa satu. Iya, saya bawa satu ini untuk saya praktekkan, saya lihat di rumah untuk dipelajari ini segala macamnya. Yang jelas ini yang luar biasa ini adalah, oh ini kalau ada yang pesan juga sudah disiapkan gitu ya. Oh iya, jadi ini kalau ada yang pesan juga sudah siap. Jadi nanti ini berada di tengah nanti. Ini berada di tengah, subhanallah luar biasa ya. Jadi ini cara menggunakan ini sebetulnya ini di mana diletakkannya. Nanti kita akan sampai ini loh, ini letakannya sebelah sini, ini letakannya begini. Dia cara melipatnya seperti apa? Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Maksudnya cara menghamparnya dengan 3 helai itu yang sunnahnya. Cara melipatnya antara kanan dan kiri itu yang harus diperhatikan mana yang didulukan. Setelah itu semuanya sama dan ikatannya rapi. Ya. Jadi insya Allah kesempatan yang datang kita akan lanjutkan bagaimana cara mengkafaninya. Setelah cara mengkafaninya, bagaimana cara mensolatkannya, dan setelah cara mensolatkannya, bagaimana cara menguburkannya. Setelah selesai, silakan ibu bapak praktek wafatnya. Ya. Biar kita yang jadi praktek memandikannya. Terserah ibu bapak mau jadi praktek memandikannya, mau jadi wafatnya terserah. Namun yang jelas, alhamdulillah kalau ada yang seperti ini. Kenapa sebaik-baik untuk menggunakan kain kafan ini adalah yang sudah disiapkan yang tidak merepotkan orang lain dan sudah diambil dengan harta sendiri. Memang harus harta sendiri, harus pakai harta sendiri. Kita beli sekarang ini sudah disiapkan. Gantung ini misalnya di lemari kita ini. Jadi begitu dibuka, aduh ini. Begitu dibuka, aduh ini. Jadi mungkin sebagai penasihat punten, guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, saya datang ke sana berkunjung, beliau mengatakan, Abi Maki, iya, ini tempat kuburan saya di sini nanti. Sudah dicanangkan. Ini tempat kuburan saya nanti di sini. Wah, hebat sekali. Ini tempat kuburan keluarga saya di sini. Sudah, ini saya di sini, istri di sini, anak di sini, tentukan. Ibu pas sudah ada belum gitunya? Udah daftar kan? Iya, sebetulnya dengan boleh nggak seperti itu ya? Tidak diwajibkan sebetulnya. Wajib tidak. Iya, tapi apa? Wajib apa begitu? Tidak wajib. Tapi apa? Mungkin dengan mengatakan kata-katanya untuk meredam, karena apa? Rasulullah mengatakan aktsiru hadhimul ladzat. Artinya apa? Perbanyaklah memikirkan dan mengingatkan untuk Anda ini akan mati. Cara-caranya apa? Terserah. Namun yang paling ampuh mengingatkan kita kematian adalah takziah dan mensolatkan jenazah dan mengiringi orang yang dalam keadaan dikuburkan. Itu adalah obat yang paling ampuh yang orang itu selalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah. Jadi ini bagaimana cara mempraktekkan ini dengan 3 helai kain yang ada. Insya Allah kesempatan yang datang kita akan bahas tentang masalah ini, mana yang perlukan dan mana yang tidak diperlukan, dan saya akan sampaikan beberapa pendapat para alim ulama. Ini maksudnya dan maksudnya. Namun yang jelas untuk laki-laki 3 helai, sarung tidak bagian daripada 3 helai, iya. Makanya ada yang dengan kain ihram sarungnya, iya. Ada yang ditutup saja, terserah, silahkan saja. Namun ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah kehadiran kita majur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan kalau mau ditanyakan, sampai jam 11 kita kumpul. Ada yang bertanya? 5 menit, silakan. Assalamualaikum Abi. Oh, masih di sebelah sana, mana tadi? Oh iya, mangga, silakan. Abi, itu kalau mandi jenazah ada aturannya, arah airnya harus dari kepala ke kaki atau boleh bolak-balik atau gimana sih? Iya, cara memandikan, iya, menyiramnya itu tidak yang diharuskan seperti apa. Yang penting siram saja sesuai dengan tangan orang yang membasuhnya. Kalau yang membasuhnya, silakan bagian kepala dibasuh, di bagian kepala dirapihkan. Bagian kanan, begitu membersihkan kanan, tangannya dibersihkan, air terus mengalir. Ya, begitu. Jadi sesuaikan dengan tangan di mana tangan itu bergerak. Seperti itu. Tapi pastinya dari bawah ke atas untuk dimulainya. Seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi ikuti tangan di mana bergerak. Tapi sebaiknya karena tangan ini mulainya dari sini sampai ke bawah begini, ya terus. Persis seperti mandi wajib. Mandi wajib juga kita kan mulainya dari mana? Tangan kanan, dari semuanya, dari kanan baru ke kiri. Sama memandikan jenazah pun demikian. Airnya disiramkan. Kita perlu niat nggak itu untuk memandikan jenazah? Saya niatkan jenazah. Dalam hati juga sudah siap dengan mengatakan kita memandikan jenazah. Iya, jadi tidak ada nawaitu taksilul jenazah, tidak. Iya. Tapi dalam hati kita akan memandikan jenazah, tahu semuanya. Mandikan sejenazah yang khusyuk dan baik, seperti itu. Untuk yang membutuhkan jenazah, kita juga harus iya, bismillah, awal mulanya adalah bismillah. Yang penting ketika wudhu kita mengucapkan bismillah, dan ketika mewudhukan orang ini pun bismillah. Iya, dan pastinya niat kita untuk memandikan dan untuk mewudhukan orang tersebut. Seperti itu, mewudhukan orang tersebut. Itu yang dikepang apa segala macam itu waktu sebelum kita memandikan ya, ya. Jadi udah dibelah, Iya. dibersihkan segala macam, terus Iya. disisir rambut. Betul. Setelah mandi. Jazakillah khair. Para alim, para ulama dengan mengatakan mengkepang ini setelah dimandikan, karena laki-laki kan disisir. Seperti itu ya. Nah, bila perlu, apakah di sini ada yang mengatakan di tempat pemandian, ada yang mengatakan di tempat apa? Pengkafanan. Di tempat pengkafanan. Tapi enakan di sini di kafan, tinggal langsung di kafan. Jadi gitu. Biasanya kalau perempuan mengepang itu enak sekali. Tek khusus bagian ngepang. Apalagi kalau panjang rambutnya misalnya, dikepangnya agak lama. Tapi rata-rata mungkin seginilah perempuan atau segini cepat kepang. Kalau Iya. rambutnya pendek, tetap harus dikepang. Tidak perlu dikepang. Iya, hanya diikat saja. Kalau yang tidak, kalau pendek rambutnya, iya, kalau pendek rambutnya nggak bisa diikat ya nggak bisa. Kenapa? Ikatannya boleh karet, boleh apa saja. Kalau disiapkan di sini ikatan putih nggak apa, yang penting ngikat. Yang penting ikat. Iya, yang penting ikat rapi seperti itu. Allah barik fiik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara membujurkan jenazah. Gitu bahasa Betawinya kalau ngidul ya. Ada sebagian mengatakan timur barat dan kepala di timur, ya kan, kepalanya sedikit. Nah, dari 2 versi ini yang lebih kuat dan lebih utama serta yang lebih mendekati daripada Rasulullah itu yang mana? Iya. Jazakumullah khair. Sebetulnya cara menyemayamkan ini tidak ada kewajiban harus arah mana. Namun walau bagaimanapun dengan mengatakan min haitsu kharajta fawalli wajhaka Masjidil Haram. Jadi ila Masjidil Haram, syatrul Masjidil Haram. Jadi dengan mengatakan yang kanan ini lebih mulia daripada yang kiri,
maka yang lebih mulia ini diarahkannya ke kiblat. Itu pendapat para alim ulama. Tapi tidak jadi kewajiban seperti itu. Iya, tidak jadi kewajiban. Jadi kalau mengatakan berarti kalau diarahkan ke kiblat berarti selatan berarti ya, kepalanya seperti itu. Kepalanya di utara. Kalau kiblat di sana? Iya. Paling utara berarti di sana tuh. Iya. Gini nih, utara berarti kepala ya. Iya. Di sana. Gini. Jadi ini kiblat pas kebetulan kiblat saya di kanan kiblat di kanan saya. Diginikan. Tapi tidak wajib. Tidak harus seperti itu, tidak wajib hukumnya. Jadi dibinikan ya sudah gampang. Kenapa? Karena biar orang yang berdoa itu menghadap kiblat semuanya. Iya, jadi paralel. Ya ke makam, ke jenazah iya, ke kiblat iya gitu ya, seperti itu. Sesudah dan sebelum sholat, sebelum mandi sama saja. Sesudah dan sebelum mandi sebaiknya kearahkan ke sana, sama saja. Iya, sama saja. Itu sebaiknya saja, tidak dijadikan suatu kewajiban karena menghormati jenazah, bahwa jenazah ini gini, yang namanya jenazah sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun kita menghormati kalau dia itu menyukai kiblat, makanya membanggakan kiblat, disimpanlah daerah sana. Seperti itu. Allah ibarik fiik. Syukran. Silakan. Ada tadi sebelah. Oh iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu malamnya itu mereka tidak boleh berkumpul sama istri. Apakah yang memandikan juga harus orang yang tidak berkumpul sama istri sebelumnya? Maksudnya seorang yang ya, saya pernah baca yang memasukkan jenazah yang kubur itu diharuskan malamnya itu orang itu tidak berkumpul sama istri. Iya. Apakah yang untuk memandikan itu juga sama hukumnya? Iya. Kalau yang memandikan yang jelas tidak dalam keadaan, kalau bisa tidak berada dalam keadaan junub. Iya. Tidak berada dalam keadaan junub. Tidak berada dalam keadaan junub. Sama dalam khilafiyah dalam konteks seperti ini, yang memasukkan jenazah pun tidak berada dalam keadaan junub, langsung mengatakan pokoknya tidak berkumpul semalam bersama istrinya. Kalau berkumpul semalamnya itu tidak berkumpul, setelahnya baru memandikan jenazah gitu. Misalnya dengan mengatakan semalamnya ada seorang suami istri ngumpul, boleh nggak besoknya menguburkan jenazah misalnya. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan boleh masalah itu, tapi yang jelas harus mandi junub. Sama ketika memandikan jenazah pun demikian prosesnya. Allah barik. Sana wengina malamnya seperti itu. Iya, silakan. Saya tinggal di daerah Jakarta ini, sering kita lihat jenazah itu setelah dikubur itu ada yang mengaji di kuburan, entah berapa hari gitu, dan itu minta upah. Kemudian juga yang memandikan, itu hukumnya seperti apa? Harus diupain atau bahkan yang memandikan itu minta upah? Iya, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya begini, ini adalah cukup pelik dan panjang, namun yang jelas membaca Al-Quran itu jauh lebih baik di rumah ketimbang di kuburan. Iya, itu pertama. Kenapa? Karena dengan mengatakan nawwiru buyutakum, terangilah rumah-rumah kalian dengan qiraatul Quran, jangan dijadikan seperti kuburan. Kalaulah sekarang dia membaca Quran di kuburan, berarti menyalahi justru yang harus dibacakan itu di mana? Di rumah. Ini malah bacanya di kuburan. Tapi kalau untuk ke kuburan, doa dari rumah pun bisa untuk menyampaikannya. Iya. Nanti itu setelah dikuburkan, itu belum selesai. Nanti kita akan bahas adab setelah jenazah meninggal dikuburankan itu apa keluarganya, adabnya seperti apa. Masih panjang. Iya. Jadi jangan dulu praktek nanti, masih panjang. Tadi kan saya langsung praktek, jangan. Karena setelah itu masih ada lagi cara memandikan, cara adabnya seperti apa. Selanjutnya, loh kok ada upah? Bener. Maksud bener itu apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bener kejadian. Jadi saya pernah ikut sholat jenazah, sholat zuhur, habis sholat zuhur di masjid yang ya mampir aja, kalau kita kan istilahnya laki-laki panggilan gitu ya, sana sini gitu, panggil sana panggil sini. Nah begitu saya sholat zuhur ada jenazah. Sayang kan kalau tidak sholat jenazah. Saya sholat jenazah, Allahu Akbar. Setelah saya sholat jenazah, baru selesai, itu keluar masjid, itu langsung apa? Kasih amplop. Saya juga bingung, amplop apa ini? Bahkan saya sebelum keluar masjid, jadi begitu sholat, Allah selesai, kan ada bla 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 bicara dulu tuh, ada satu orang bawa plastik,
cepat jalannya gitu, saya bagi amplop. Iya. Dan yang agak jauh sudah begini tangannya nih. Iya. Oh, karena udah ada, itu beneran terjadi, ada kelihatan amplop. Saya juga ngelihat nih ada orang dari jauh apa nih? Lewat sini, ya, amplop. Ya saya juga diterima, orang dikasih. Saya dapat nih, apa ini? Lalu teman saya yang suka nganter ke pengajian, kebetulan dekat dengan saya samping. Ini biasa Pak, suka dikasih. Oh, gara-gara apa? Ya, sholat jenazah. Saya takut orang sholat jenazah itu mengharap dikasih amplopnya. Iya. Jadi kadang-kadang begitu sudah sholat nggak dikasih amplop, ngarep-ngarep. Udah sholat nggak dikasih. Ini gimana ceritanya ini? Gimana doanya? Padahal Rasulullah mengatakan apabila ada jenazah disolatkan oleh 40 orang, seorang mukmin yang tidak berbuat syirik, pastinya ikhlas mendoakannya, maka jenazah ini Masya Allah dicalonkan untuk menjadi ahli jannah. 40 orang melaksanakan sholat dengan baik. Ini kalau sholat seperti itu mengharapkan amplop, sudah nggak ada doanya itu. Iya, kadang-kadang ada orang yang meninggal. Kalau orang kaya yang meninggal, begitu mengadakan acara tahlil misalnya punten, dalam arti tanda kutip, yang hadirnya banyak, karena apa? Dapat kue, dapat sejadah, dapat Quran. Begitu orang yang biasa-biasa saja, hadirnya dikit, kenapa? Cuma nasi wudhu. Subhanallah. Nah, ini juga sudah jadi catatan besar nih, ada apa nih? Bagaimana hukumnya? Nanti kita akan bahas melebar. Tapi saya membahas tidak berada dalam satu arah. Kita akan bukan dipadukan, tapi kita cari yang baiknya kita lestarikan, yang jeleknya kita rubah. Begitu ya. Yang jeleknya kita rubah. Nah, seperti itu bagaimana hukumnya ya? Kadang-kadang baca Quran. Tolong carikan santri ke sini yang khatmul Quran ya. Berapa kali Anda bisa khatmul Quran 3 hari? Berapa 3 hari? 2 juta. Bisa 1,5 juta nggak ya? Udah deh, boleh 1,5 juta. Ada tawar-menawar, itu pun terjadi. Subhanallah. Nah, ini mengerikan sekali. Maka hal seperti ini sangat disayangkan. Apa efeknya? Apa efeknya? Saya tidak bicarakan depannya. Efeknya apa? Efeknya kalau kita, punten, bukan kita, kalau ada orang yang melakukan hal seperti itu dengan bayaran-bayaran untuk orang meninggal, pastikan ketika dia mati nanti orang yang hadir kepada dirinya minta bayaran. Kama tadin tudan. Ketika Anda ikhlas mendoakan orang lain dan berpartisipasi untuk orang lain, maka ketika Anda wafat, yang hadir pun seperti Anda menghadiri orang-orang yang wafat. Itu saja, Bunda. Jadi efeknya buat kita ini. Sekarang mengatakan gimana? Ya udah, terserah dia. Minta bayaran segala macam. Tapi kalau mengatakan saya tidak, kenapa? Saya takut ketika saya nanti wafat memberatkan keluarga saya, minta bayaran lagi. Saya enggak. Subhanallah, luar biasa. Jadi hal yang seperti ini pastinya tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah, tapi hanya mendapatkan dunia. Dan hati-hati dengan ancaman dia akan mendapatkan hal serupa seperti dia pernah memperlakukan untuk orang lain dalam masalah ini. Seperti itu. Syukran, Allah ibarik fiik. Ada lagi? Ada bertanya? Iya, hayyakumullah. Waalaikumsalam. Kalau tahlilan 40 hari setelah jenazah meninggal atau 1 hari setelah meninggal itu katanya nggak perlu. Tapi kan kalau orang-orang yang itu melihatnya ini tradisi, ini sebenarnya gimana sih? Iya, jazakumullah khair. Bahasan khusus ini setelah jamaah setelah dikuburkan. Namun singkat saya katakan, kita akan pilih mana baiknya dan mana yang tidak perlunya, gitu ya. Jadi saya katakan kalau mencari dalil pasti tahlilan itu tidak ada. Cari dalil tahlilan nggak ada, tahlilan itu nggak ada. Tapi punten, apalagi dengan tahlilan harus kesekian harinya, memberatkan. 40 nih, kalau nggak 40 gimana nih? Tapi sekarang alhamdulillah yang saya dapatkan daripada jamaah majelis ta'lim, kadang-kadang mau mengadakan acara seperti itu nggak terfokus kepada harinya, kadang-kadang berfokus kepada kapan punya rizkinya. Dan fokusnya apa? Untuk mendoakan almarhum atau almarhumah. Dan diisinya sekarang bukan hanya itu, tapi ada pemaparan hikmah daripada kematian untuk diterjemahkan. Misalnya dengan mengatakan ini barang bagus ini. Kan Rasulullah mengatakan kafa bil mauti mau'idha, cukuplah dengan kematian itu sebagai pelajaran buat kalian. Kita pelajaran apa ya? Karena tidak ada yang bisa buka. Ketika ada acara itu dibuka oleh kiai, tolong buka apa makna kematian itu sehingga orang paham. Akhirnya dibuka, orang jadi ngerti. Oh begitu. Jadi terkadang sekarang sudah diisi dengan acara apa? Tausiahnya di dalamnya. Kenapa? Untuk dipahamkan kepada orang lain.
Iya, dan akhirnya sedikit-sedikit berubah. Sedikit-sedikit berubahnya apa? Pokoknya jangan 40 hari. Kenapa? Gaji belum turun pas hari 40. Kenapa? Motor belum laku pas 40. Kapan jadinya? Nanti aja deh. Tunggu kalau gaji turun kita doa untuk orang tua dan undang tetangga. Yaitu istilahnya lebih mendingan ketimbang memaksakan. Ayo udah, minjem aja dulu, minjem. Akhirnya, nah pengalaman kan? Subhanallah, bukan malu kalau nggak 40, malu kalau nggak sekian hari, malu. Bener itu terjadi, malu. Kadang harus 100 hari, harus sekian, subhanallah. Tapi alhamdulillah sekarang ini luar biasa. Ya kayak sekarang Mauludan kan lagi rame Maulidan. Itu ada banyak teman-teman, mohon maaf kalau ada yang sudah SMS atau BBM untuk minta jadwal segala macam. Bi Maulud, aduh penuh, ya udah. Kapan? Maret bisa nggak? Nggak bisa. April bisa. Maret, April, Mei nggak ada. Juni, Mei awal Juni, ya udah Mauludannya awal Juni, jauh banget. Saya bilang memang Mauludan itu harus bulan Maulud saja. Kayak begitu bisa dipahami ya. Kapan ada waktunya laksanakan, dan setiap hari kita sebetulnya mengingat kematian. Iya. Jadi kalau mengatakan ada rezeki lakukan, tidak rezeki jangan memaksakan. Iya. Artinya mengatakan saya akan niatkan untuk sedekah almarhum bapak saya ini. Bagaimana caranya? Mengundang warga. Misalnya itu adalah alternatif terakhir. Walaupun ada nggak usah, saya nggak usah mengadakan acara. Udah saya kalau mau ada rezeki saya bawa duitnya, saya serahkan ke yatim piatu, saya serahkan ke pesantren, saya akan ke yayasan untuk apa? Untuk almarhum ayah saya. Itu juga ada yang begitu. Namun yang jelas kalau dicari dalil-dalil harus sekian pasti tidak ada. Tapi untuk mendoakan wajib, dan cara mendoakan sebaik-baiknya seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. InsyaAllah kehadiran kita makjur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang hadir di tempat ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah, diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna syahadah, Allahumma rzuqna syahadah, Allahumma rzuqna syahadah. Allahumma taqabbal min kulli a'malina salih, Allahumma taqabbal min kulli a'malina salih, Allahumma taqabbal min kulli a'malina salih. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.